Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah selalu. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul, Jangan Haramkan Apa Yang Allah Nyatakan Halal. Kisah Rasul 10 ayat 9-16 berkata demikian. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan juga burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Alkitab berkata satu kali Petrus berdoa di rumah tempat dia menginap. Saudara, rupanya Petrus adalah seorang Kristen yang saleh. Dia punya kebiasaan teratur untuk berdoa. Berdoa tidak harus ke bait Allah. Bahkan pada masa dia sedang pergi keluar kota pun dia membangun kebiasaan doa ini dengan Tuhan. Karena doa artinya percakapan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Nah saudara sekalian, sangat baik sekali jika seperti hari ini kita memulai hari kita dengan kebiasaan berdoa, membaca firman atau mendengarkan firman supaya iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Nah kemudian dikatakan pada waktu Petrus akan berdoa, dia naik ke atas rumah. Rumah pada waktu itu atapnya datar dan biasanya ini tempat yang lebih sunyi. Tujuannya supaya dia lebih berkonsentrasi di dalam doa. Ya sebab kadang-kadang kalau kita lagi doa, waduh banyak suara ribut sana sini. Orang ngobrol, kadang-kadang konsentrasi kita terpecah. Carilah tempat yang sunyi, apakah di atas rumah, di loteng maksudnya, atau apakah di kamar. Dimanapun supaya kita bisa lebih kusuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Jadi Tuhan mengajarkan untuk kita berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintunya. Artinya doa tidak dipamerkan di muka umum, tetapi justru cari tempat yang kusuk untuk kita bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan doa kita. Pagi hari ini ketika kita berdoa, biarlah kita rindu supaya Tuhan mendengarkan seru doa kita dan Dia mengabulkan segala permohonan kita. Nah ayat 10 dikatakan, tiba-tiba roh daripada Petrus ini diliputi oleh kuasa ilahi. Dalam bahasa Inggris NIV dikatakan he fell into a trance. Saudara, apa itu keadaan trance? Itu adalah keadaan di mana Allah menutup kesadaran orang terhadap hal-hal yang lain sehingga dia bisa berkonsentrasi secara khusus kepada Allah. Hal ini dialami juga oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ketika dia ada dalam pulau pembuangan, lingkungannya sangat tidak nyaman, tiba-tiba Tuhan mencelikkan mata rohaninya dan dia melihat Yesus duduk di atas tahta. Dia melihat wahyu tentang akhir zaman dan dia catat di dalam kitab wahyu yang sangat bermanfaat untuk kita sekalian. Petrus mendapatkan penglihatan tentang hal-hal yang ilahi. Mata rohaninya disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya juga menyingkapkan mata hati kita sehingga kita bisa melihat perkara-perkara ilahi yang Tuhan mau berikan kepada kita sekalian. Inilah keadaan di mana Tuhan menyatakan diri kepada kita. Saya ingat sekian puluh tahun yang lampau saya melayani di sebuah retreat remaja, sebuah gereja di Jakarta yang mengadakan pertemuan itu di puncak. Ada satu anak remaja nakal sekali saudara-saudara. Sampai pembinanya itu udah runding mau diapain nih anak, mau diusir,
Takut nanti bermasalah sama orang tuanya, dibiarin juga ganggu orang lain, saudara. Tapi pada waktu sesi sedang berlangsung, tiba-tiba anak itu menjerit-jerit ketakutan. Pembinanya sudah pikir, ngapain lagi nih anak-anak? Apa dia bikin heboh supaya orang-orang konsentrasinya terganggu. Tapi kelihatannya benar-benar ketakutan dia. Rupanya waktu dia lagi mengikuti sesi, mata rohaninya itu terbuka oleh Tuhan dan dia seperti melihat penglihatan. Yesus berjalan di jalan Via Dolorosa, dicambuki oleh prajurit Romawi dan berjalan dekat sekali kepada dia. Sehingga dia teriak, jangan salibkan Yesus. Didoakan oleh hamba-hamba Tuhan dan akhirnya orang ini tenang dan sejak itu dia bertobat, percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, kita membutuhkan intervensi ilahi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika Petrus berdoa, dia mendapatkan cengkraman roh secara ilahi, secara supranatural, dan dia melihat sebuah kain lebar dalam penglihatannya berisi berbagai jenis binatang. Lalu Tuhan bilang, sembeli dan makanlah. Tetapi Petrus menolak dan berkata, tidak Tuhan, ini semua binatang haram. Kan gak boleh menurut hukum Taurat. Jadi rupanya dia tahu hukum Tuhan dan dia berkata, tidak boleh Tuhan, ini haram. Mungkin dia berpikir bahwa dia diuji oleh Tuhan. Tuhan kan yang menyuruh tidak boleh makan binatang-binatang haram. Kenapa sekarang Tuhan memperbolehkannya? Mungkin itu ujian dari Tuhan. Contohnya seperti Abraham. Kan disuruh untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Pada ada firman yang melarang orang untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Apa benar ini Tuhan? Kalau di sini kita lihat bahwa Petrus menyebut tidak Tuhan, berarti dia tahu bahwa itu bukan setan, itu adalah Tuhan. Tetapi dia melakukan penolakan karena dia tahu firman. Nah, kita juga sebetulnya perlu memuji sikap Petrus karena dia tahu firman, dia tahu mana yang boleh, mana tidak boleh, mana yang benar, mana tidak benar, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada sebuah intervensi ilahi yang dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang mengejutkan. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, bukankah hukum Taurat telah mengatakan bahwa binatang itu adalah sesuatu yang haram? Nah, saudara perlu tahu, hukum Taurat yang diturunkan oleh Tuhan melalui Musa itu ada 3 jenisnya. Pertama, hukum moral, yaitu 10 perintah Allah. Jangan ada di hadapanmu ilah lain, jangan membuat patung untuk disembah, dan semua yang lain ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, ini adalah hukum yang sifatnya kekal sampai akhir zaman. Tetapi yang kedua, ada hukum Taurat berupa hukum sipil, yaitu peraturan tentang tanah, misalnya tahun ke-7 tidak boleh ditanami, ada aturan tentang perang. Nah, ini hukum sipil hanya berlaku untuk orang Yahudi pada zaman dulu. Dan sekarang sudah tidak berlaku lagi, apalagi buat kita orang non-Yahudi. Jadi sifatnya hukum sipil tidak kekal. Yang kekal hanya hukum moral, 10 perintah Allah. Yang ketiga yang kita bahas ini adalah hukum seremonial, yaitu tata cara ibadah. Ini juga tidak kekal. Misalnya sunatlah di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ya, jadi dalam Perjanjian Lama kan memang tandanya orang itu murid Tuhan adalah disunat. Anak Tuhan adalah disunat sebagai umat perjanjian. Tapi dalam Perjanjian Baru, kitab Kolose mengatakan bahwa kamu sudah disunat dengan sunat rohani. Dan kamu sudah dibaptis, jadi tandanya diganti dari sunat menjadi baptisan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-15a, firman Tuhan berkata demikian. Efesus 2 ayat yang ke-15a, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Loh, yang dibatalkan oleh Yesus melalui kematiannya, hukum Taurat yang mana? Bukan 10 perintah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Nah, ini tidak dibatalkan, saudara-saudara. Masa udah percaya Yesus boleh mencuri, membunuh, berzina? Kan tidak. Tetapi hukum seremonial ini yang dibatalkan.
Misalnya, orang kalau minta diampuni dosanya pada masa perjanjian lama harus membawa domba dan mengorbankannya di hadapan para imam. Tetapi sekarang tidak perlu karena Yesus adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Apa yang diajarkan di dalam perjanjian lama itu hanya kiasan yang kemudian sudah disempurnakan di dalam pribadi Yesus. Nah saudara-saudara, sampai 3 kali Tuhan meyakinkan Petrus melalui penglihatan ini. Jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Nah saudara-saudara, apa maknanya? Nah ini juga bisa berarti yang pertama hukum tentang binatang haram. Misalnya dalam kitab Taurat Imamat 11 atau Ulangan 14 itu dibatalkan. Misalnya babi itu ya kan haram, tidak boleh dimakan. Tetapi kenapa orang Kristen makan babi? Karena di dalam perjanjian baru 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 berkata demikian. 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan ucapan syukur sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Nah jadi ini penyebabnya mengapa di perjanjian lama babi itu haram, di perjanjian baru halal. Jadi babi yang masuk itu halal, babi yang keluar haram. Saudara makan sate babi halal, saudara maki orang babi lu, wah itu haram saudara. Sebab bukan yang masuk yang membuat kita najis, tapi apa yang keluar kata Yesus. Karena yang masuk itu nanti dibuang ke jamban, tapi yang keluar iri hati, kata-kata kasar karena hati yang dengki, itu yang membuat najis kehidupan. Jadi yang pertama, perintah Tuhan itu meniadakan soal halal dan haram tadi. Tetapi yang terutama maksud daripada perkataan Tuhan tadi adalah jangan menganggap orang non-Yahudi sebagai orang najis yang tidak bisa diselamatkan. Karena zaman dulu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang non-Yahudi. Karena mereka berpikir bangsa yang paling hebat itu Yahudi. Bangsa lain diciptakan cuma sebagai kayu bakar di api neraka. Dan kalau Petrus tidak dikoreksi sikapnya demikian, maka dia tidak siap memberitakan Injil kepada Kornelius. Karena sebentar lagi utusan Kornelius akan datang minta agar Petrus memberitakan Injil kepada keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Makanya Petrus itu harus diajar dulu supaya dia membuang konsep pemikiran atau kepercayaan yang salah ini. Jika tidak, dia akan seperti Yunus yang disuruh mengkhotbahkan pertobatan ke Niniwe. Dia lari, dia tidak mau. Dan akhirnya setelah ditelan ikan besar, dia sampai ke Niniwe. Dia khotbah 120.000 orang, satu kota itu bertobat. Dia nyesel lagi, aduh gara-gara saya khotbah, tobat semuanya. Yang bagus itu kalau dihukum semua, mati oleh Tuhan. Lah ini pendeta aneh, lihat orang khotbah, lihat orang bertobat setelah dia khotbah, kok malah marah. Padahal Tuhan sayang semua bangsa ciptaannya dan Tuhan mengajari Yunus. Sekarang dia mengajari Petrus. Dia ingin semua bangsa bertobat dan diselamatkan. Saudara-saudara, begitu juga kehidupan kita. Kita harus berpikir apapun kepercayaan orang, suku bangsa orang, latar belakang orang. Ayo kita doakan supaya mereka akhirnya bertobat, percaya kepada Yesus. Sehingga mereka menjadi bagian dari bilangan orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang cinta semua orang dan Engkau sungguh-sungguh ingin agar kami menjadi pemberita kabar baik. Bukan hanya kepada suku tertentu, tapi kepada semua orang agar semua bangsa diselamatkan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.